jalur. Itu baru datanya, belum powernya ya, 5 volt dan groundnya, minimal 10 jalur untuk sebuah MOS, misalkan 8 bit kecepatan MOS-nya ini, datanya di MOS. Maka bisa dibayangkan ya, di dalam MOS kabelnya pasti gede-gede itu, kabel MOS-nya, karena isinya ada 8. Tapi MOS USB isinya hanya 4. Nah pertanyaannya, kalau paralel cepat, apakah paralel masih digunakan? Kira-kira masih digunakan nggak paralel ini? Menurut kalian aja kira-kira masih digunakan nggak? Untuk masih sih kayaknya masih. Masih. Untuk apa kira-kira, Mas Maulidan, paralel? Skala yang lebih rumit mungkin. Skala lebih rumit ya. Contohnya ya microcontroller itu ya, skala microcontroller. Tapi kalau microcontroller pun nggak efektif ya, kabelnya banyak. Contohnya di penggunaan di motherboard itu biasanya paralel koneksinya. RAM, PGA ke CPU, ke chipset antara CPU itu biasanya paralel ya. Karena paralel lebih cepat walaupun butuh banyak jalur. Ya, nyatanya di RAM itu kan jalurnya banyak, nggak masalah. Karena apa? Karena nggak butuh kabel, ya, hanya butuh di PCB langsung. Jadi aman-aman aja, nggak membutuhkan kabel yang terlalu banyak. Nah, paralel biasanya di level microcontroller penggunaannya. Ya umumnya ya antara chip ke chip, ya itu biasanya pakai paralel karena lebih lebih cepat walaupun memang butuh jalur yang banyak. Tapi kalau sudah keluar chip ke chip tapi sudah keluar mungkin melewati, contohnya chip antara microcontroller ke LCD biasanya. Nah, kalau paralel, kemarin kalian sudah belajar LCD ya? Sudah ya? Kalau nggak salah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau paralel, itu kemarin kakinya ingat nggak berapa LCD itu, kaki di LCD? Banyak kalau nggak salah. 7 ya, kalau nggak salah. 7 dipakai semua ya? 7 Ya nggak? kepake. Nah, 7 kepakai semua. Tapi ketika nanti prakteknya langsung pakai kabel 7 itu sangat merepotkan sekali. Maka bisa dieliminasi dalam kabel 7 ini menjadi hanya 4 kabel atau mungkin bahkan 2 kabel ke LCD. Pakai IC tambahan namanya I2C sehingga menghemat ya, menghemat jalur. Nah, jadi besok kalau kalian praktek LCD itu daripada ya LCD-nya kalau jaraknya dekat antara LCD dan microcontroller. Kalau jaraknya mungkin 20 cm, 20 cm butuh 7 kabel. Berarti kalian butuh kabel 7 kali 20 cm untuk dipotong-potong, dipaskan gitu. Boros kabel. Ya, makanya pakai namanya I2C namanya nanti. I2C LCD itu hanya butuh kabel sedikit. Ini mengubah menjadi apa? Hanya 4 kabel, lebih ngirit data. Ini menjadi komunikasinya menjadi serial, tidak lagi paralel. Ya, jadi yang ada IC khusus. Nah, di atas ini untuk mengubah nanti komunikasi yang tadinya pakai kaki yang banyak sekali, ya, menjadi hanya 4 kaki. Jadi serial. Nah, inilah kenapa kemudian serial sekarang populer digunakannya karena paralel tadi butuh banyak kabel, butuh boros. Dan di sini IC serial digunakan karena ya memang lebih ngirit kabel, bisa untuk jarak jauh itu lebih enak ya, jarak jauh lebih enak. Tapi kalau paralel kalian mau jarak 1 meter gitu aja butuh kabelnya, waduh banyaknya bukan main. Dulu harddisk juga sama ya, harddisk dulu pakai paralel ATA, ya, kabelnya yang seperti Gesper gitu. Nah, dulu harddisk seperti ini ya, kabelnya masih paralel. Ya, datanya sih cepat, ya, datanya lebih cepat. Tapi karena memang teknologi zaman dulu itu manajemen chipnya belum bagus, ya akhirnya lambat juga. Ya, makanya digunakan SATA. Jadi sependek ini ya harddisk. Ini malah sekarang lebih cepat karena memang manajemen chipnya dikembangkan lebih bagus lagi sehingga lebih kencang. Sekarang SSD juga SATA juga lebih kencang. Kalau mau pakai paralel sebenarnya SSD paralel mungkin saja bisa lebih kencang ya. Ya contohnya NVMe itu kan dicolokin langsung ya, NVMe, M2 itu kan langsung dicolokkan ke harddisknya, ke motherboardnya. Jadi bisa jadi lebih kencang karena node-nya lebih banyak, kakinya lebih banyak yang digunakan daripada pakai kabel yang serial tadi. Ya tapi kalau pakai paralel seperti ini, itu kalau pakai kabel beli lagi ya. Nah, ini aja bentuknya seperti Gesper seperti ini, menu-menuin casing, no. Patah satu juga repot. Yang ini kalau SATA lebih
apa ya, lebih ringkes lah ya. Nah itu ya. Kemudian serial, kalau paralel kan langsung jebret data kirim. Kalau serial itu ada dua tipe. Ini sudah dituliskan ya, sinkronus dan asinkronus. Sama seperti kuliah kalian ini. Kalau tatap muka seperti ini saling ketemu, langsung koneksinya itu sinkronus atau asinkronus? Langsung seperti ini Sinkron. sinkronus ya, sinkronus. Jadi zona waktunya itu bebarengan walaupun jaraknya jauh. Kalau asinkronus tidak ya, dia mengirimkan data nanti bisa jadi pending, bisa jadi di collect lain kali, itu asinkronus. Tidak ada timernya. Intinya ini hanya timer sih. Jadi kalau ini serial itu mengirimkan data apa dalam waktu 3 detik, kalau sinkronus ya diterimanya harus 3 detik. Ya. Tapi kalau asinkronus ketika ini 3 detik, nah ini mungkin saja kecepatannya berbeda nanti. Waduh, bandwidth-nya di sini 10 Mbps, di sini cuma 5 Mbps. Ya, jadinya jadi apa? 2 detik, maaf, dari 3 detik menjadi 2 kali lipat, menjadi 6 detik, nggak masalah karena pakai asinkronus nanti. Ya perbedaan delay-nya, kecepatannya aja nanti. Bukan kecepatan sih, apa? Kok timeline istilahnya apa ya? Ya gampangannya streaming dan recording gitu lah ya. Sinkronus itu sama seperti streaming, ketika terputus ya udah putus, datanya nggak tersalurkan. Kalau asinkronus ya recording, ketika datanya dikirim kok masih lambat ya masih bisa menunggu ya. Masih ada buffering istilahnya nanti asinkronus itu. Kalau sinkronus sudah tidak ada toleransi buffering. Nah, kalau definisinya saya rasa ini kalian googling aja ya, apa itu komunikasi serial, itu pasti banyak di Google. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi serial itu hanya satu jalur saja yang digunakan. Jadi gantian nanti. Nah, gitu ya. Kita hanya butuhkan satu jalur di serial, beda dengan paralel. Meskipun yang dikirimkan adalah data 8B, tapi jalurnya hanya satu. Ngirimnya ya dari satu nanti. Dari 0 dulu dikirim, 1 dikirim. Nah, ini modelnya kurang lebih seperti ini. Sender dan receiver ini bentuknya adalah perangkat digital. Bebas, mau komputer ke komputer, atau komputer mungkin ke flash disk ya, komputer ke Bluetooth, komputer ke mouse, atau mungkin antar device ke device. Apa ya device ke device itu contohnya ya? Microcontroller paling gampang ya, microcontroller ke Bluetooth mungkin, atau ke Wi-Fi, atau mungkin ke sensor-sensor tertentu ya lewat data serial. Jadi ngirimnya satu-satu. Kemudian di sini nanti ada juga istilahnya konverternya, encoder dan decodernya. Kalau komputer ke komputer pakai istilahnya apa? Menghubungkan komunikasi antara komputer ke komputer pakai apa? Ada encoder, ada decoder, modem ya. Modem itu kan menghubungkan antar komputer ke komputer. Jadi modem itu fungsinya bukan komputer ke internet ya, tapi komputer ke komputer lain sebenarnya intinya aslinya. Ya. Itu fungsinya hanya decoder dan encoder. Kalau kalian bingung decoder encoder itu apa, ibaratnya komputer itu adalah kepala kalian, encoder dan decoder itu telinga dan kuping ya. Encoder itu mulutnya, decoder itu kupingnya. Nah, gampangnya gitu kalau ada encoder decoder itu gampangnya ya. Jadi kalau mau komputer ke komputer, dia nggak punya kuping, nggak punya telinga, ya cuman lihat-lihatan aja kan ya. Jadi nggak bisa berkomunikasi. Kalau mau komunikasi ya ngomongnya pakai modem tadi ya. Modem itu ada encoder decodernya. Seperti itu. Kemudian karakteristik ya dalam komunikasi serial. Ini saya contohkan ini kalau tidak ada modemnya, langsung antar serial ke serial. Jadi seperti yang dilihat pada gambar sebelumnya ini ya. Jadi di sini ada titik-titik ya, di titik pengirim dan receiver itu ada sebuah pin atau port ya, atau gerbang atau apalah itu istilahnya ya. Tadi istilahnya si Maulidan tadi bagus ya, pakai istilah apa ya. Colokan atau apalah terserah ya istilahnya, yang penting kalian senang aja ya. Pakai itu istilah juga istilah teknis, boleh kalian istilahkan sendiri-sendiri asalkan paham ya.
Jadi di situ ada colokan. Colokan yang untuk menghubungkan ini. Ya, saling terhubung. Nah, dari sisi transmitter atau pengirim, colokannya disebut TX. Kalau penerima nanti RX. Jadi kalau mau mengirimkan data, nah lewat jalur TX. Kalau mau menerima data lewat jalur RX. Kemudian ground ini sebagai ya power saja, power karena ini listrik ya. Jadi dalam sebuah device minimal ada berapa? 1 atau 2 colokannya. Kan tadi mengirim lewat TX, menerima lewat RX. Berarti di sini harusnya ada 2 ya. Nah, ada 2. Kalau komunikasinya full duplex. Masih ingat ya, full duplex itu apa? Full duplex. Ada yang masih ingat? Velda Putri mungkin masih ingat full duplex apa? Velda Putri ada di sini. Iya, Pak. Full duplex masih ingat nggak? Full duplex. Enggak. Enggak ya? Duplex. Enggak ingat, Pak. Enggak ingat ya? Waduh. Ya, puasa sih nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau ini yang DP-nya bagus. Hilmi ini DP-nya kaget saya. Hilmi? Hilmi? Halo Hilmi. Ingat nggak full duplex ini apa? Enggak ya, Pak. Enggak juga ya. Oh, mantap lah ya full duplex. Mungkin yang lain mungkin ada yang ingat full duplex? Komunikasi tanpa bergantian, Pak. Wah, komunikasi tanpa bergantian ya. Jadi saling komunikasi dua arah istilahnya ya. Kan ada duplex, half duplex, kemudian full duplex gitu ya. Kalau half duplex itu gantian, Roger diganti itu gantian. Nah, kalau komunikasi full duplex berarti si transmitter ini mengirimkan juga menerima full duplex gitu ya. Di transmitter atau si X dan Y gitu aja gampangnya ya, daripada transmitter receiver. Itu di si X juga mengirimkan data ke Y, dia juga menerima data dari Y. Jadi komunikasinya dua arah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau mengirim tadi lewat jalur apa namanya mengirim? Ini kan mengirim. X. TX ya mengirim. Menerima lewat jalur RX. Ya, gitu ya. Jadi gini ya konsepnya, TX nanti masuknya ke RX, di bagian Y atau receiver ini juga dia aslinya juga punya TX untuk mengirimkan data, dan di transmitter dia diterima oleh RX. Nah, nanti konsepnya seperti itu. Ya, komunikasi serial itu. Kalau full duplex. Kalau half duplex ya ini satu jalur ini nanti gantian kalau half duplex. Ini nanti jadi TX dulu kalau mau ngirim, nanti gantian. Oh ini saya mau ngirim, kamu gantian. Nah ini jadi TX, ini jadi RX. Sama seperti main apa namanya HT satpam itu, kalian besok coba ya kalau ke kampus pinjam satuan. Pak mau pinjam Pak buat apa? Praktek komunikasi data itu ya. Ini full duplex atau half duplex, jadi gantian. Tapi kalau full duplex seperti ini, jadi langsung bolak-balik. Ya. Nah, bagaimana nanti tahu gantian mau ngirim atau tidak? Itu nanti ada port-port tambahan, ya. Nanti ada DTE, DCE nanti sebentar. Port-portnya ini. Nah, di sini. Nanti ini slide-nya sambil dibaca-baca sendiri. Ini hanya contoh-contohnya saja, karakteristik. Saya rasa karakteristik komunikasi serial. Nah, ini cocok untuk data streaming, biaya murah. Ini nanti googling saja, nggak masalah sih. Saya mau menekankan di sini tadi. Duh, bagaimana sih komunikasi itu kalau kabelnya dua, mereka bisa saling mengirim tanpa bingung ya. Karena ini tadi ada ini TD atau TX gitu ya. Ini RD atau RX sama saja, transmit data. Di situ nanti ada pin-pin tambahan seperti ini, request to send dan clear to send. Jadi di sini request to send, saya mau mengirimkan data loh. Nah, ini ya, si pengirim itu dia menyalakan sinyal di sini, RTS ini. Aku mau mengirimkan data. Nah, yang dikirimi penerima, dia kalau siap menerima, ya, kalau siap menerima, dia menyalakan sinyal di sini, CTS, clear to send. Oke, silahkan mau mengirimkan data. Nah, kemudian nanti akan menyalakan pin DSR. Data set ready, ini siap dikirimkan, ya gampangannya nanti ke terminal lah. Kalau
kalian mau pindah lokasi ya dari mungkin Jogja mau ke Jakarta lewat jalur bis, kalian ke terminal dulu. Nah, nanti terminal ngomong, ini loh ada penumpang. Oke, siap gitu kan, mau dikirim. Ya kalau terminal terlalu simpel, bandara udara ya. Nah, naik pesawat yang lebih terorganisir. Kalau terminal kan kayaknya nggak terorganisir bis itu ya. Kalau pesawat kan terorganisir dengan baik ya. Jadi dari Jogja mau ke Jakarta, dari YIA mau ke bandara di Jakarta apa namanya? SUTA ya, Soekarno Hatta. Nah, itu kan Jogja ngabarkan dulu ke SUTA, ini loh ada pesawat mau terbang ke sana. Nah, SUTA oke, siap, kita siap menampung. Nanti data set ready ini loh, datanya sudah mau dikirim. Nanti akan ada deteknya. Paling gampang saya pakai salah satunya aja. Ini aja. Ini contohnya di RS namanya saja sih. RS 232 ini namanya saja sih portnya. Minggu depan kita pelajari macam-macam pot. Minggu depan libur ya. Setelah puasa biar lebih fresh lagi. Ini karena puasa. Oh setelah lebaran ya. Setelah lebaran. Puasa. Saya yakin saya jelaskan tipe-tipe ini juga paling tidur semua kalian ya. Jadi saya mainkan ini aja. Jadi tadi ya serial. Apa itu komunikasi serial. Ada pengirim, ada penerima. Di situ akan berkomunikasi. Ya, kalau serial tadi jalurnya digunakan hanya satu saja. Ya. Kalau paralel ada banyak jalur seperti ini ya. Tadi sudah. Ada banyak jalur seperti ini ya. Ini contohnya ada 4 berarti 4 bit langsung dikirimkan seperti ini. Itu kalau paralel. Nah, paralel kita bahas besok-besok lagi. Yang sekarang kita bahas serial dulu. Nah, kita akan mencoba membahas port serial khususnya RS232 nanti. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Ada yang mirip seperti apa ini? Monitor ya. VGA, tapi bedanya kalau VGA itu 3 baris, kalau ini hanya 2 baris. Atau bentuknya 25 pin. Kalau ini 9 pin, ya, ini 25 pin. Fungsinya sama saja, hanya beda ukuran saja. Di sini ada, nah ini DCD tadi, RX untuk apa tadi RX? Menerima ya. Nah, RX. Kalau TX untuk mengirim. Kalau ini ada keterangannya di bawah ya. DTR data terminal ready. Jadi data di terminal atau di bandara tadi itu sudah ready, siap untuk dikirim. Cek dulu. Kemudian kalau DSR data set ready. Ya, sudah siap. Kemudian RTS itu request to send. Nah, jadi RTS nanti ada pin RTS ini request to send. Jadi dari tadi kan baru ngabarin ya, DTR dan DSR ini yang dari Jogja tadi DTR. Kemudian DSR ini yang dari SOTA tadi ya, Soekarno Hatta. DTR tuh ngabari ini loh ada pesawat Boeing 737 nomor penerbangan sekian mau terbang ke situ dari Jogja jam sekian. Nah, DSR dataset ready oke, mengokekan di sini. Oke, saya siap menerima. Nah, akhirnya RTS terjadi RTS di sini RTS. Nah, mengabarkan lagi ini loh datanya sudah pesawatnya sudah mau terbang. RTS di sini ya. Pesawatnya sudah mau terbang ini. Nah, ini CTS atau clear to send itu menandakan Soekarno-Hatta siap menerima pesawatnya. Oke, siap pesawatnya siap landing ya. Ini nanti kan kalau data yang langsung terbang langsung sampai gitu aja kan. Nah, clear to send. Jadi siap landing, siap diterima. Jadi akhirnya nanti data terkirim dari titik A ke titik B. Ini paling gampang tuh pakai animasi. Loh, ini dihapus dulu bisa nggak? Nah, ini contohnya pakai modem ya. Kalau komputer ke komputer saya paling gampang, mencontohkan paling gampang itu komputer ke komputer tadi sudah saya infokan. Dia butuh modem seperti ini ya, butuh modem. Jadi
komunikasi antara dua device itu pasti butuh modulator dan demodulator atau encoder dan decoder. Nah, makanya butuh namanya modem. Ya, seperti tadi telinga dan kuping tadi ya. Maaf, telinga dan kuping sama aja. Kuping dan mulut. Jadi selalu melewati alat ini, ya apapun itu bentuknya, seperti apapun itu bentuknya ya. Nah, komunikasi dua arah full duplex. Kita ke prosesnya. Prosesnya ini biar gampang, saya contohkan hanya ada satu kabel TX atau RX saja ya. Nggak ada dua, nggak bingung nanti. Nah, misalkan mau mengirimkan data, sini pengirim dan penerima. Nah, datanya bentuknya seperti ini. Tersimpan. Jadi tidak langsung dikirim, tapi di list dulu. Nah, nanti kan ada seperti di bandara itu ya. Jadi kalian datang ke bandara tidak langsung mau ke Jakarta, kan tidak langsung sampai bandara langsung aja berangkat ke Jakarta, sampai Jakarta tidak ya, tapi dikumpulkan dulu, ada di gate-gate dulu, nanti kemudian check in dulu ya, masuk pesawat dulu, nunggu di pesawat. Nah, ini juga sama, data itu juga seperti itu. Nanti disimpan dulu, disimpan di sebuah media penyimpanan, namanya apa kira-kira? Kalian pernah dengar tapi nggak tahu mungkin, nah, mungkin sering mungkin dengar ini kata ini, tapi mungkin nggak tahu, oh ternyata itu tuh fungsinya. Kira-kira apa ini? Disimpan di media penyimpanan di sini. Ada yang tahu nggak? Buffer. Pernah dengar buffer? Kalau anak hardware biasanya pernah dengar. Buffering. Nah, buffering gitu ya, buffering. Nah, atau anak YouTubers itu ya, dengan sinyal atau mungkin sudah kena FUP, nah kata-katanya cuman buffering. Nah, buffer ini adalah menyimpan memori untuk menyimpan data yang akan dikirim. Jadi ya sama seperti YouTube itu kan. Pikirannya buffer ikatan kimia. Wah, ini Maulid dan ini wah, anak kimia juga ini. Tadi masang tugu apa tiang, sekarang anak kimia. Wah, luar biasa ini Maulid dan ya. Jadi buffer itu penyimpanan sementara saja. Ini data ini siap dikirim. Ya kalau di gampangnya lobby lah, di lobby lah siap untuk dikirim. Dia masuk lobby dulu, masuk lobby. Ya, buffer. Nah, kalau buffering contohnya kan buffering itu paling gampang ya. Jadi buffering itu mengumpulkan data dulu, dimasukin di sebuah buffer memori ini, baru nanti videonya baru bisa ke play kalau bufferingnya sudah selesai. Ya, sama datanya ini. Datanya dikumpulkan dulu. Pengirim ini mau mengumpulkan data berapa bit, mana sih datanya gitu kan ya. Dikumpulkan dulu di buffer. Nah, jadi ada storage khusus lah buffer. Ini mana ngeplaynya? Di penerima pun sama, dia juga punya buffer ya. Jadi untuk buffering tadi istilahnya. Kalau kecepatannya nanti melambat ya bufferingnya lebih lama. Ini fungsinya ketika pengirim dan penerima nanti kecepatannya mungkin tidak sama, nah maka butuh media untuk buffering ini. Takutnya nanti ngirimnya terlalu banyak, penerima loss ya, nanti prosesnya. Jadi pengirim nanti mengirimkan lewat jalur apa? Diingat lagi tadi? Sakif. Ngirim lewat TX. Wah ya, TX. Ini Sakif ada Sakif? Halo Sakif? Sakif. Wah ini tidur ini ya, cuma numpang login aja ini. Lewat TX ya, kemudian diterima oleh Ferry Wibawa. Nah, diterima oleh apa ini? Coba. RX ya, nah, RX. Jadi dari TX diterima oleh RX. Nah, barulah data bisa terkirim. Begitu ya, kurang lebih konsepnya seperti ini. Aslinya komunikasi serial dan seterusnya. Jadi nanti urutannya, sekuensialnya sama. Dia ngurutkan dari apa. Oke, nah permasalahannya sekarang bagaimana kalau RX-nya hilang? Ya, di sini kan ada RX. Kalau tahu-tahu hilang, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Dia mau ngirim tapi hilang. Istilahnya apa? Bertepuk sebelah tangan. Ya. Petrus, kira-kira gimana Petrus? Kira-kira ketika TX-nya hilang, gimana Petrus? Ini ada nggak Petrus nih?
Petrus Jari ya. Kalau dulu ada Petrus ya, pembunuh misterius. Ada yang tahu kira-kira kalau RX hilang bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira? Loss. Loss ya. Jadi loss ya namanya dikirim. Datanya tetap dikirim. Ya, tapi loh ini mau kemana? Akhirnya hilang. Nah kalau loss seperti ini, karena ini perangkat elektronik ya. Loss seperti ini perangkat elektronik, kita nggak tahu. Sama seperti di bandara tadi, kita ngirimkan pesawat gitu, semuanya kirim aja lah. Tahu-tahu di Jakarta sana mungkin bandaranya sedang terjadi bencana sehingga nggak bisa mendarat gitu kan, atau mungkin bandaranya pindah, ternyata loh bandaranya kosong, ini mana ini, oh, bandaranya sudah pindah, itu kan menjadi nggak efektif ya, sudah jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta, menghabiskan bensin banyak, sampai di sana nggak ada orangnya, atau bandaranya pindah mungkin, atau mungkin bandaranya lagi mati nggak bisa untuk mendarat, akhirnya ya resource-nya terbuang sia-sia. Sama seperti ini ya, walaupun kecil mungkin listriknya. Sama ketika RX hilang, TX mau mengirim-ngirim, asal ngirim saja ya boros di resource. Kita sudah ngirim banyak, ternyata bertepuk sebelah tangan, ya, tidak dibalas, hampa. Nah, maka solusinya nanti ada DTR dan DSR, ya, solusinya. Jadi ketika masuk, apa ini tadi namanya? Buffer ya. Ketika masuk buffer, si pengirim itu dia nanti mengirimkan sinyal. Namanya DTR tadi. Data Terminal Ready. Nah, ini untuk apa fungsinya? Untuk ngecek tadi ya, ngecek. Wih, ini ada penerimanya enggak? Saya mengirimkan data, jangan-jangan tidak diterima. Saya mengungkapkan cinta, jangan-jangan ditolak. Jadi tembak dulu. Maka penerima juga merespon ya dengan namanya data set ready di situ ya, penerima. Karena ini perangkat digital, perangkat elektronik, responnya pakai apa? Kira-kira pakai apa responnya? Kan kita nggak tahu ini hidup atau mati. Taunya hidup, responnya kira-kira pakai apa? Kira-kira aja. Ini kan kirimkan sinyal. Saya mau ngecek kamu hidup enggak sih? Dari sini, kamu itu hidup enggak sih? Kita tahu perangkat elektronik hidup atau mati itu dari Sinyal. sinyal ya. Sinyal apa? Petrus malah hilang ini Petrus. Sinyal listrik ya. Jadi penerima ini mengirimkan sinyal listrik. Kalau sinyalnya enggak gede, paling cuma 3,3 volt atau mungkin 1,5 volt, kecil lah sinyalnya. Jadi di sini dikasih listrik, kalau menandakan dia siap nih. Oke, saya hidup. Saya mau bisa menerima pesan darimu, si pengirim. Nah, barulah data dikirimkan ya. Dicek dulu, oh ternyata dia hidup. Kalau mati ya data nggak jadi dikirimkan, di cancel. Nah ini karena sudah menyala, DSR-nya on, ya oke, dikirim. Nah sekarang permasalahannya nanti akan ada istilah ini, buffer overflow. Buffer overflow itu apa? Itu terjadi ketika mengirimkan data, ya, kalau mengirimkannya pelan seperti ini ya enak-enak saja ya. Tapi ketika mengirimkannya si pengirim ini ternyata kecepatannya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Penerima nanti dari buffer dia belum sempat memasukkan data, tapi sudah diberikan data baru ya. Ini belum sempat memasukkan, belum sempat masuk datanya, tapi sudah muncul data baru. Nanti terjadi istilahnya buffer overflow. Ya, di sini kecepatannya mungkin 20, di sini kecepatannya hanya 4, ya. Entah itu kbps atau mbps ya. Jadi sini sudah dengan sporadis mengirimkan data, buffer di sini ya kewalahan ya mengirimkan data. Ya. Akhirnya apa? Karena memaksakan masuk, tadi ada data yang loss. Ya. Ada beberapa data, ada beberapa bit yang loss karena dipaksa terus masuk, dijejeli terus ya masuk, datanya masuk terus tanpa terkontrol. Ya sama seperti bandara tadi, lawang pesawat yang datang belum parkir, sudah ada pesawat lagi mau landing. Ya, akhirnya apa? Ya pesawatnya parkir sembarangan mungkin ya, penumpangnya terabaikan ya, atau mungkin malah tabrakan di bawah.
Jadinya hancur ya, datanya tidak optimal, tidak maksimal data yang diterima. Nah, makanya butuh istilahnya adalah RTS dan CTS. Apa itu RTS? Tadi sudah ada ya. Ready to send dan clear to send. Ini loh, saya punya data di buffer ya si pengirim. Saya siap untuk mengirimkan. Si penerima kalau buffernya kosong, CTS-nya akan diberi sinyal positif ya, sinyal listrik bahwa oh ini bufferku kosong loh, si penerima ya. Silakan kalau mau mengirimkan data, akhirnya dia dikirim. Nah, ketika buffernya penuh, ya mungkin buffernya penuh, si CTS ini sebentar, kamu mau mengirimkan ini kan udah ready to send, tapi di sini buffer penuh, dia ngecek CTS ini, buffernya penuh, dia ya dimatikan dulu. Sebentar, pending dulu ya, biar datanya masuk dulu seperti itu. Biar parkir dulu ya, tadi kalau di pesawat tadi ya. Nah, baru kalau sudah buffernya kosong seperti ini, baru CTS menyala. Istilahnya di sini adalah hardware flow control. Biar terjadi buffer overflow tadi. Seperti itu ya, CTS. Nah, seperti itu komunikasi serial itu terus berlangsung melewati modem ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang pakai modem untuk komunikasi serial. Dan ada lagi pin DCD, data carrier detect. Nah, ini istilahnya apa ya? Kalau di WhatsApp centang biru 2 itu ya, DCD ini. Oke, datanya sudah terkirim gitu. Nanti kalau sudah selesai semua ya, datanya sudah dikirim. Ada juga pin RI atau ring indikator, ini notif saja, notif ke penerima bahwa ini ada pesan loh, segera diproses. Kurang lebih itu. Oke, cukup di sini ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk serial. Kita lanjut setelah lebaran lah ya. Nggak usah lama-lama ini. Nanti materinya saya share. Ini di YouTube saya juga sudah ada ini. Atau di YouTube saja lah ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Saya belum download versi UTS ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini ya. Semoga tadi bisa dipahami, bisa bermanfaat. Selamat tidur lagi atau selamat mungkin makan siang ya kalau yang nggak puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.